tantangan minggu-minggu lalu, tantangan ya buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ini azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Meminta Kemarin-kemarin Dewi Bulan sempat kena COVID. Kirain Dewi Bulan sudah mau langsung almarhum. Ternyata kali ini Allah kalah lagi sama Dewi Bulan. Astagfirullah. Ya, waktu lalu tantangan Dewi Bulan tahun 1999 ternyata Allah kalah. Sekarang ternyata Allah kalah lagi. Mana ini? Ya. Orang ini Sunniti ingin diazab, bahkan menantang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, azab apa yang Anda inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah Anda hidup dalam keadaan kafir? Atau justru malah nanti mati dalam keadaan kafir? Itu bukan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati dalam keadaan kafir, hidup dalam keadaan kafir, itu azab yang nyata daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Karena mereka menutup dari kebaikan, karena mereka menutup dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah mengunci hati-hati mereka, Allah mengunci pendengaran dan penglihatan mereka, sampai-sampai mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu adalah golongan-golongan yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi azab itu tidak perlu diminta. Allah sendiri akan mengazab orang-orang yang ingkar kepadanya. Dan jangan lupa, ketika mati ada akhirat, sehingga nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang kemudian ingkar kepadanya. Dan bukan hanya sebentar, abadi dalam siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ingatkah Anda kisah Fir'aun, yang mana Fir'aun ini mengaku dirinya sebagai Tuhan, sebagai ana rabbukumul a'la, aku yang paling tinggi, aku yang paling berkuasa, menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatkah Anda bahwa ketika hidupnya di muka bumi ini, dia mendapatkan kesenangan, dia mendapatkan harta, kekayaan dan lain sebagainya. Dia mendapatkan hal itu semuanya karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tetapi bagaimana ketika di akhir hayatnya, ketika di sakaratul mautnya, justru Fir'aun mendapatkan azab yang sangat pedih luar biasa, mati dalam keadaan hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang saja, apa yang Anda olok-olokkan itu pasti akan ada balasannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar daripada janjinya. Kalau misalkan ada orang yang kemudian mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian langsung diazab seketika itu, maka rasa-rasanya Allah tidak adil bagi orang-orang yang kemudian tidak menghina Islam. Karena apa? Boleh jadi orang yang kemudian mengolok-olok agama Allah, lalu dia mendapatkan azab langsung seketika itu, maka boleh jadi orang tersebut akan bertobat karena yakin akibat dia mengolok-olok agama Allah, dia langsung sakit parah misalkan, atau misalkan lidahnya menjulur, atau misalkan perutnya hancur dan sebagainya, pasti dia akan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang-orang yang tidak mengolok agama Allah? Bagaimana orang-orang non-muslim yang tidak mengolok-olok Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi Allah dalam hal ini tidak adil. Makanya Allah itu as-sabur, Allah itu maha penyabar, sehingga Allah akan berikan waktu untuknya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu as-sabur, Allah itu zat yang maha penyabar, sangat luar biasa. Dan kalau misalkan azab Allah itu langsung turun seketika, maka bisa jadi dan tidak menutup kemungkinan orang yang sudah mengolok-olok agama Allah itu, karena dia langsung tertimpa azab yang sangat luar biasa, dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tidak, Allah justru akan memberikan waktu untuknya, apakah dia akan tobat atau mati dalam keadaan kekafirannya itu. Ingatkah kisah Abu Lahab dan Abu Jahal? Mereka itu mengolok-olok agama Allah, mereka itu mengolok Rasulullah SAW. Abu Lahab giat mengolok-olok agama Allah, giat mengolok Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Abu Lahab pun sama, menghalangi dakwah Nabi SAW. Bagaimana lantas kematian mereka? Tragis dan sangat hina tatkala menjelang kematiannya.
banyak sekali kisah-kisah yang kemudian mereka latar belakangnya non-muslim, lalu kemudian mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dia taubat, matinya sangat-sangat mengenaskan. Jadi azab Allah itu tidak perlu diminta, dan azab tidak identik dengan kematian. Anda harus tahu, wahai Sunniti, azab itu berbeda dengan kematian. Mati itu mau diazab ataupun tidak, kalau misalkan sudah ada batas waktunya, kalau misalkan sudah ada ajalnya, pasti dia akan mati. Allah berfirman, walikulli ummatin ajal. Setiap orang, setiap umat pasti memiliki ajalnya, batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika batas waktu itu datang kepadanya, tidak bisa diakhirkan walaupun 1 detik, tidak bisa diawalkan walaupun 1 detik. Jadi berbeda azab dengan kematian. Seseorang yang diazab boleh jadi dia dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi masalahnya di sini, apakah dia menjelang kematiannya dia su'ul khatimah atau sebaliknya dia husnul khatimah, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah, kita akan saksikan ke video berikutnya. Orang ini mengolok-olok Al-Quranul Karim. Kita akan tampilkan dan kita akan saksikan. Katanya agama orang ini adalah agama kasih. Alhamdulillah, kita saksikan bersama, silakan. Untuk hadiah Allah, Dewi Bulan mau ngaji, ya, mau ngaji yasinan, tapi yasinannya ya ini beda yasinannya. Bentar, mohon jangan ketawa kalau Dewi Bulan yasinan. Keringin tenggorokan dulu ya. Mengeringkan saluran, mengeluarkan saluran-saluran yang nggak beres ya, dikeluarin. Bayangkan ya Alhamdulillah, tatkala orang ini masuk ke akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah orang ini akan menyesal? Apakah orang ini akan tertawa? Na'udzubillah. Makan babi Allah ridho, katanya menganut agama kasih. asal pakai label MUI. Abu Jahal dan Abu Lahab kalah hujatannya oleh Sunniti. Walaupun Abu Jahal dan Abu Lahab lebih dulu menghujat Islam, menghujat Rasulullah SAW, tetapi kalau misalkan kita melihat ini lebih parah Sunniti. Alhamdulillah, dia menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dia menghujat dan menyimpangkan isi-isi ayat Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, tatkala orang ini meminta azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti Allah tidak kuasa. Alhamdulillah, tidak. Allah itu as-sabur. Allah itu memiliki sifat maha penyabar dengan sangat luar biasa. Abu Jahal, Abu Lahab itu dibiarkan hidup di muka bumi ini, bahkan dibiarkan menghina dan menghujat Rasulullah SAW. Akan tetapi tatkala menemui kematiannya, baik Abu Jahal dan Abu Lahab, pengolok-olok agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati dalam keadaan hina dina. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.